Hmm. Sedangkan untuk hipotensi, kita baru katakan pasien tersebut menderita hipotensi apabila tensinya itu di bawah 90/60. Oke, di bawah Terus, 90/60. terus Oke. kalau gejala, eh, kan tadi bedanya di angkanya ya. Kalau gejala Iya. sebenarnya dua-duanya gejalanya agak samar sih ya. Oh, hampir mirip ya? Terutama Dok, ini apa sih sebenarnya perbedaan spesifiknya antara hipotensi dengan hipertensi ini apa sih? iya, hipotensi dan hipertensi itu bagai dua kutub utara dan selatan gitu. Mm-mm. Yang satu tensinya tinggi, melewati batas normal, yang Uh-uh. satu tensinya rendah, Hmm. lebih rendah daripada batas yang dianggap normal. Mm-mm. Nah, batas yang dianggap normal berapa? Mm-mm. Untuk hipertensi, itu dianggap hipertensi jika angkanya lebih dari 140/90 untuk di Indonesia. Mm-mm. Sedangkan untuk hipotensi, kita baru katakan pasien tersebut menderita hipotensi apabila tensinya itu di bawah 90/60. Oke, di bawah Terus, 90/60. Oke. terus kalau gejala, kan tadi bedanya di angkanya ya. Kalau gejala Iya. sebenarnya dua-duanya gejalanya agak samar sih ya. Oh, hampir mirip ya? Terutama hipertensi tuh hampir selalu nggak ada gejalanya gitu. Beberapa orang merasa sakit kepala, mungkin tengkuknya rasa kencang, mungkin kadang-kadang pembuluh darah di matanya bisa pecah, mimisan, tapi itu pada yang kasus-kasus ekstrim. Tapi kalau naiknya, apalagi naiknya cuma dikit gitu ya, itu hampir selalu nggak ada gejala apa-apa. Makanya penting bagi kita untuk periksa tekanan darah kita berapa. Karena itu pemeriksaan yang murah meriah dan tidak menyakitkan gitu loh. Di bawah 100.000 kan ya kalau nggak salah, Dok, kalau cek darah itu ya? Tergantung sih, kalau ada KKN sih gratis ya. Oh gitu, oke. Iya, kalau tetangganya perawat atau bidan atau dokter gitu, numpang cek tensi dong, biasanya gratis. Gratis ya? Oke. Iya kan, sama Hopeng kan kagak bayar. Terus ke puskesmas juga gratis gitu. Kalaupun bayar biasanya nggak sampai 100.000 sih ya. Terus untuk hipotensi, hipotensinya gejalanya biasa sih, kayak leyengan gitu ya. Terus pandangan mulai kabur. Itu mau sekarang apa lain-lainnya, gejala lain-lainnya mau sekarang itu simpan dulu aja deh ya, Dok. Simpan ya, biar penasaran kan. Nah, itu dia. Tapi yang itu kan sebenarnya gejalanya mirip-mirip ya antara hipertensi sama hipotensi. Lantas selain tadi yang membedakan tekanan darahnya, yang paling ngebedain banget tuh sebenarnya apa sih, Dok? Apa emang ya udah benar-benar kita harus cek aja gitu secara rutin? Iya, sebenarnya harus cek aja sih, karena dua-duanya itu bisa dikatakan nggak banyak gejalanya gitu. Dan hipotensi alias tensinya rendah, itu seringkali tuh nggak ketahuan, nggak menimbulkan rasa-rasa yang tidak menimbulkan gejala apa-apa gitu. Jadi baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi, pada umumnya nggak ada rasanya. Jadi ya kita misalkan kita mengalami hipotensi gitu ya, kita nggak merasa sehat-sehat aja gitu ya, baru ketahuan setelah dicek gitu. Oke. Nah itu normalnya dicek tekanan darah tuh berapa lama sekali sih idealnya, Dok? Ya sebetulnya sih tergantung umur sih. Kalau masih usia muda mungkin boleh, tergantung faktor resiko juga ya. Semakin faktor resikonya semakin banyak, semakin cepat dia harus melakukan pemeriksaan rutin berkala untuk tekanan darahnya. Nah, kalau dia masih muda, nggak ada faktor resiko, nggak ada keturunan yang macem-macem, mungkin boleh setahun sekali gitu ya. Tapi kalau seandainya dia faktor resikonya jelek, tambah banyak, tambah sering. Misalnya udah badannya besar, gemuk gitu ya, terus suka ngerokok, suka minum alkohol, malas olahraga, nggak gerak gitu. Terus riwayat keturunan keluarganya banyak, yang sakit jantung, diabetes, gangguan hormon, dan seterusnya, itu akan makin cepat untuk pemeriksaan rutin untuk tekanan darahnya. Mungkin bisa 6 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau malah sebulan sekali gitu. Itu dengan catatan kalau dia nggak ada apa-apa ya. Maksudnya belum ketahuan hipertensi atau belum ketahuan hipotensi.